Ini anjing apa? Belgian Malinois juga. Belgian Malinois ya. Saking banyak. Narkotik. Oh, ini narkotik. Ya. Masih bertugas juga deh. Masih. Kita masih guna. Bener ini. Jantan, betina. Jantan. Cari. Dog. Mana dia? Jadi ini mobil didesain khusus untuk polisi satwa canine, ya. Jadi ada untuk personelnya, lalu ini untuk hewannya. Warnanya ungu, Ya, imut banget warnanya. Pet shop ya. Ya. Veteriner. Jadi ada AC. Pakai tali aja. Oh, ini di mobil ceritanya. Iya, di mobil. Awas, dia udah ngincer itu. Dok Lovers Indonesia, kembali di channel Bobby untuk seksi dunia anjing kita. Sudah bersama dengan Christine Bucin. Halo. Kita lagi di mana? Di Papua. Kita di Jayapura, Papua. Nah, hari ini kita di sebuah lapangan, kita mau nge-vlog tentang Canine Polda Papua. Kita pengen tahu kekuatan dari Canine Polda Papua sehingga kalian bisa tahu juga ya, anjing itu bukan untuk dikonsumsi tapi untuk dimanfaatkan fungsinya. Dan sekarang kepolisian juga sudah menggunakan anjing untuk membantu kerja menjaga rakyatnya, begitu bilangnya ya. Oke, ini sudah bersama dengan saya. Kalau ketemu polisi itu paling takut, ini langsung merinding. Ini iya, ini mic-nya. Ya, jadi kalau lewat bundaran HI itu kan baik polisi ya, langsung sesak napas Pak. Ini mau nge-vlog polisi aja ya, asam lambung udah naik terus. Iya. Enjoy ya, mesti enjoy ya. Sudah bersama dengan Pak Arjana. Pak Komang ya? Pak Komang? Ya. Ngomong Pak Komang, oke. Pak Komang dari mana nih divisi? Saya dari Unit 1 Polda Papua. Kita sekarang latihan rutin. Oh, ini latihan rutin? Iya, kita latihan rutin. Ini latihan rutin, ini lapangan apa ya Pak? Ini lapangan Espen, Pak. Espen? Ya. Punya polisi? Punya polisi ya. Oh, jadi lapangannya luas banget. Ini jadi tempat buat latihan K9, Canine Squad. Kita latihan apa namanya? Pindah-pindah. Karena Oh, kita latihan belum punya pindah-pindah. tempat latihan sendiri. Heeh. Kadang di lapangan SPN, kadang di pantai. Oh, Kita kadang cari tempat untuk anjing ya, apa namanya, nyaman saja. Oke. Nah Pak, ini mau tanya, anjing-anjingnya dari mana? Untuk anjing kita punya ini dari Mabes langsung. Nah, kalau saya pernah ngevlog yang di Depok, Ya. itu anjing-anjingnya pernah saya ngevlogin yang berapa puluh ekor, 50 ekor datang dari Belanda. Nah, itu kebagian nggak nih Polda Kita kebagian. Papua? Rata-rata kita dari Belanda juga. Ya. Kebagian berapa ekor? Kita terakhir 2. 2 ya? Iya. Jadi ya yang saya tahu itu katanya buat dibagi-bagi ke seluruh Indonesia. Di Nah, unit-unit. waktu itu Pak siapa direkturnya dah? Saya lupa. Sekarang udah di Kalimantan ya. Jadi Wakapolda, Pak Kapolda. Nah, ini udah berapa tahun Pak anjingnya Pak? Kalau yang sebelah sana namanya Arko. Ini Arko. Ya. Coba kita samperin. Itu dia 4 tahun. Ini 4 tahun, ini yang dari Belanda nih? Ya. Semua rata-rata di Belanda, Pak. Oh, ini semua dari Belanda? Ya. Ini 4 tahun. 4 tahun. Ini jantan. Jantan namanya Arko. Ini betina. Ini Tara namanya. Umurnya 3 tahun. 3 tahun. Untuk Caksus bahan peledak. Ini, oh ini dia bahan peledak. Ya. Oke. Yang tadi ini si Arko ini Ini apa? Arko untuk Dalmas. Dalmas ya? Pengendalian massa. Pengendalian massa. Jadi mesti agak hati-hati kalau main ini. Bisa nyokot. Kalau ini? Ini Goldie. Goldie? 3 tahun. 3 tahun. Untuk Cakum. Cakum. Cakupan umum kriminal. Oke. Nah ini yang paling tua nih, kayaknya paling Ini senior. sudah 9 tahun. Ya, kelihatan ya. Sudah tua. Sudah tua ya. Harusnya sudah dipensiunkan. Mestinya sudah Cuman kita pensiun. masih baik karena belum ada pergantian dari Mabes. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy! Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimax lebih sehat. Terima kasih Optimax. Ini anjing apa? Belgian Malinois juga. Belgian Malinois ya. Saking Caksus banyak. narkotik. Oh, ini narkotik. Ya. Masih bertugas juga deh. Masih. Iya. Kita masih guna. bener ini. Jantan, betina. Jantan. Jantan ya.
Nah, kalau kayak gini Pak, misalnya ada dog lover saya mau kasih anjing saya dong buat polisi gitu. Bisa. Bisa juga ya. Nanti tapi mesti dilihat rasnya juga. Ya, kita harus lihat dia punya karakter, kita harus perhatikan. Nah, ini buat informasi juga, banyak netizen bilang, kok Pak Polisi nggak mau pakai anjing mongrel sih, anjing kampung gitu ya. Nah, anjing itu, anjing ras ini diciptakan karena ada fungsinya, ada sifat dasarnya ya. Kenapa Belgian Malinois? Karena Belgian Malinois lebih banyak bisa dipakai ya di kepolisian ya. Nah, kalau anjing mongrel itu kita nggak tahu sifatnya seperti apa. Nah, dia fungsinya seperti apa, makanya rada susah. Jadi bukannya nggak mau pakai, tapi belum bisa dipakai ya. Kalau di Indonesia kita pakai yang dari Bali. Baru Bali. Ya, anjing Kintamani. Kintamani. Ya, itu anjing ras itu. Ya, itu pun juga nggak buat pelacakan rada susah Pak. Ya. Karena bukan sifatnya sebagai anjing pelacak. Iya kan. Nah, Pak pengen tanya ya, di sini itu saya lihat mobil-mobilnya juga dari Jakarta nih Pak. Ya, sini. semua dari Jakarta. Ini pengadaan dari Jakarta. Semua. Ya, dukungan dari Polda, terutama dari Mabes ke K9 nih gimana? Dukungannya iya. Nah, buat bagian K9-nya. Dukungan tetap dipenuhi kalau kita permintaan dari Mabes. Kayak pelatihan gitu? Pelatihan Kan mestinya juga pawangnya dikirim ke Depok. Bijurnya. Hah? Untuk kejuruan. Ya. Bang Fes ya, ada. Itu ada juga ya? Ada juga. Nah, lalu ada nggak mendatangkan pelatih dari luar gitu untuk melatih Kalau personalnya? untuk Polda Papua belum. Belum ya? Untuk unit 1 belum. Belum ya? Ya mudah-mudahan nanti ke depannya ada ya Pak ya? Ya. Itu ada satu Bapak polisi yang belum punya partner nih kayaknya. Kalau di kita ada namanya pawang, ada namanya pelindung. Oh, oke. Nah, itu saya perlu dijelasin. Nah, apa itu pelindung itu? Pelindung untuk melindungi pawang satuannya apabila ada kita melaksanakan pelacakan. Jadi tugasnya melindungi pawangnya apabila ada kontak dari mungkin ada binatang lain, pelindung yang pelindung yang lindungin dulu gitu. Sama anjingnya juga dilindungi apabila ada anjing lain, mungkin ada binatang lain yang datang menghampiri. Jadi kita harus usir gitu ya. Jadi memang K9 itu nggak melulu harus ada hewannya, nggak harus ada anjingnya. K9 harus ada anjing. Ini makanya yang satu ini nggak ada anjing. Yang pelindung ini kan nggak pegang anjing kan? Kebetulan sarnya ini. Oh, dia sar. pegang sar. Ya. Oh. Sarnya nggak ada, sudah mati kemarin. Oh, anjingnya sudah mati. Sudah tua. Oke, jadi belum dapat penggantinya ya. Iya. Mudah-mudahan berikutnya dapat. Iya. Nah, kalau di Bandung saya pernah itu ini Pak ya. Jadi mereka personel juga cari sendiri anjingnya, jadi nggak nunggu dari pusat gitu loh. Itu boleh nggak sih begitu? Yang tadi saya bilang misalnya ada dog lover mau kasih gitu, cuman boleh di ya? sini kan rasnya kalau Belgian susah kalau di Oh iya Papua. iya, di sini kebanyakan rasnya Pitbull, Rottweiler Pitbull, ya. Rottweiler, Iya. Herder ya. Golden. Kalau ras-ras seperti Belgian belum ada. Belum ada ya. Baru tapi terbuka untuk menerima kalau misalnya ada yang mau kasih gitu ya. Iya. Untuk negara gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita pengen lihat demonya Pak. Oke. Tuh. Apa yang mau dikasih lihat demonya? Ini mau pelacakan ya? Deteksi narkotik. Ini narkotik? Ya. Wih, ini si kakek. Janko, namanya Janko. Janko? Ya, umur 9 tahun. 9 tahun masih bertugas. Musim hujan gini bikin daya tahan tubuh turun. Untuk meningkatkannya, aku pakai AmeriPro. Aku harus kasih tahu teman-teman nih kalau AmeriPro Salmon Oil bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Lihat, buluku juga tebal dan mengkilat kan? Terima kasih AmeriPro. Cari. Dog. Mana dia? Dog. Come on. Good. Okay, good. Jadi gini, yang narkotik apabila dia menemukan bahan, Itu bahannya. bahannya
Ini Ganja. ganja. Ya. Nah, Jadi reaksinya kayak tadi menggaruk. iya. Reaksinya menggaruk. Kalau dia menemukan bahan untuk narkotik. Oke. Ganja. Ya ini ganja. Heeh. Karena di Papua mungkin banyakkan ganja. Oh banyak juga ya. Iya. Ganja. Ini ganja hukumannya nggak main-main, ini ngeri ini. Iya. 9 tahun masih bisa bertugas, mestinya berapa tahun Pak? 9 tahun sudah 10 tahun sudah harus disposal, Pak. Harus sudah 10 tahun. pergantian ya. Nah kalau misalnya sudah pensiun, itu anjing dikemanain? Disposal. Ya kan udah Bisa mungkin ada teman kah yang mau rawat, bisa. Tapi harus melalui surat juga. Oh mesti diurus proses Ya. itunya ya, Karena permintaannya. Nah kalau misalnya pawangnya yang mau piara di rumah gitu Bisa. boleh? Bisa. Jadi soalnya ada ngomongan anjing polisi itu kalau udah nggak bertugas disuntik mati, nggak bisa Ya, itu dipakai disposal gitu. dia. Karena sudah Tapi nggak disuntik mati kan? ya, tidak. Kasihan Ngomongnya kan? disposal. Iya, disposal. Ya kita masih berperi kemanusiaan. Iya, kasihan. Kasihan, Kalau ya. hidup masalahnya. Iya, apalagi sudah ada hubungan sama partnernya ya. Nah ini lalu apa lagi nih? Sekarang mungkin Yang mana dulu nih? Arko ya? Ini udah ada mau gigit tuh. Atau ini? Atau handak saja dulu? Handak. Ya. Mas. Bekas, siap. Ini mobil khusus ya Pak ya? Ya Pak. Boleh lihat nggak Pak bagian kandangnya? Jadi ini mobil didesain khusus untuk polisi satwa canine ya. Jadi ada untuk personelnya, lalu ini untuk hewannya. Warnanya ungu, Ya, imut banget warnanya. Pet shop ya. Ya. Apa? Veteriner. Jadi ada AC ya, Ya ada. dilengkapi AC nggak kepanasan. Ya ini jadi bisa buat 2 anjing ya Dua Pak anjing. ya? Satu mobil 2 anjing. 2 ekor. Ya jadi ini dia adakan secara khusus untuk K9. Oke, kita lihat yang lain. Mana handak ini handak? Ini ya handanya. Nah, ini Tara dia umur 3 tahun. Parah. Lepas saja kalau bisa lepas. Gigit Kak? Enggak. Enggak. Rumah sakit jauh Kali. Pak. Oh, iya. Nah kalau gigit saya Silakan. nanti kasihan dia giginya nanti Pakai tali patah. aja. Oh ini di mobil ceritanya. Iya, di mobil. Short. Short. Good. Short. Good. Oh. Short. Good. Short. Jadi deteksinya point to point satu-satu. Short. 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 Good. Short. Short. Good. Come on. Aman nih. Clear. Clear. Mobil kedua clear. Mobil ketiga. Short. Good. Wah, Short. Good. Short. kalau ditarik dia tetap di situ aja. Ya. Jadi Jadi kalau reaksinya dia duduk. Kalau hendak, handak dia reaksinya duduk. Kalau menemukan bahan. Nah ini kalau begini kan yang nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Ya. Kalau kita apa namanya? misalnya kejadian yang sesungguhnya kita nggak boleh pegang. Nggak boleh pegang betul. Jadi ada tim gegana. Tim gegana iya benar. Di bom nanti yang begitu melanjutkan. anjing udah Ya. menunjukkan tanda, tim gegana yang melanjutkan tugasnya. tugasnya. Ya. Iya, jadi kita hanya batis saja bantuan tim. Iya betul. Keren keren. Jadi totalnya anjing hanya 4 Pak di Papua. Kita punya 9 Pak. 9. 9 ya. Ada 9 ekor. Ini TNT. Ya, TNT. TNT. Iya. Nah itu 9 itu untuk Papua atau hanya Jayapura Pak? Jayapura saya. Jayapura. Yang
kita di Papua, unit K9 cuma ada di Polda Papua. Oh, baru ada di Papua, Ya. di Jayapura. Jayapura. Ah, di Poldanya. Sorong, Timika belum ada. Kalau Sorong sudah Papua Barat. Oh, beda Di ya? Sorong ada. Oh, Sorong ada beda Ya. lagi. Jadi itu Gunungwari Polda ada. Papua Barat Ya. bilangnya. Beda. Saya ini Karena sudah provinsi baru. bener, saya nggak terlalu paham. Papua, Jayapura. Wah, Papua. jadi kalau Papua ini melingkupi mana aja daerahnya? Jayapura, Sentani, Sentani. Perom, Sarmi, Jayawijaya, Puncak Jaya. Puncak Jaya. Ya. Jadi Jaya semua. jadi 9 Puncak Jaya. ekor ya. Semuanya. Oke, sekarang kita mau lihat atraksi apa nih? Untuk Arko ini kita Harlintang. Sama mungkin Apa gigit, ini? body Gigit. protector ya. Agitasi. Apa? Agitasi. Agitasi. Namanya agitasi. Agitatornya ada. Oh, ini yang buat Dalmas. ini. Dalmas pengendalian Pengendalian massa. massa, pengendalian massa. Iya. Ini anjing mesti yang mentalnya Ya, harus berani. mental berani, mental gila. Ya kan, karena kan orang kan gertak-gertak ya. Ya. Tapi ini udah taat ya, Pak? Kalau ini Udah masih terlatih? kita latih terus. Masih latih Iya. terus? Karena dia masih agak agresif. Oh iya, makanya nyambernya. Enggak apa-apa. Takutnya nyamber ke saya. Enggak apa-apa, tidak. Dia akan fokus ke tempat ini. Ini soalnya bajunya sama hitam, Pak. Bajunya sama saya sama ini. Tidak. Ya kan tuh. Kancing. Awas, dia udah ngincer itu. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Kenapa? Kayak diserang kondisi lari. Dia latih gigit fokus Iya. di tangan. Oh, latihnya di tangan. Iya. Kenapa incarannya tangan, Pak? Untuk melumpuhkan. Melumpuhkan. Kita nggak boleh latih anjing gigit leher, nggak boleh. Oh, Itu kan jangan. sudah mematikan. Lagian kalau di tangan biasa kan penjahat pegang senjata di tangan Ya, ya. tangan, Hah? di Kaki, kaki, ya. atau di punggung, dia udah jatuh. Ya, jadi didorong biar Ya, jatuh. dorong. Lalu ada lagi yang mau di ituin? Tahira cakum ya. Cakum, pelacakan umum. Kriminal ya. Ya. Ini ceritanya mau ngelacak apa nih? Maling, Jejak. Ya, jejak ya? jejak pencuri atau kejahatan. Iya, iya. Jadi kalau misalnya di masyarakat terjadi pencurian, Ya, perampokan, pembunuhan, nah itu kita dilacak gunakan cakum. siapa pelakunya gitu ya. Ini dia. Ya. Siapa ini? Ini Goldie. 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 Jadi kalau cakum kita ada namanya gunakan titik tolak. Titik tolak. Ya, Apa itu? titik tolak barang Hah? jejak Oh, atau iya, iya. dari apa punya pelaku yang di TKP. Yang di TKP, Tertinggal ya. di TKP. Nah, Itu yang kita itu cari. ada saran nggak Pak? Misalnya masyarakat kepengen pakai jasanya K9 untuk masalah ini ya, apa yang tidak boleh dilakukan sebelum K9 ini datang? Tidak boleh mengambil barang yang tertinggal di TKP milik pelaku. Heeh. Misalnya mungkin topi nggak boleh kita ambil. Oh, nggak boleh Masyarakat dipegang? tidak boleh ambil. Nggak boleh Oke. banyak jejak. Oh, juga nggak boleh banyak orang masuk gitu ya? Harus steril dulu. Jadi Paling tidak sebisa harus mungkin, polisi lain. supaya nggak terkontaminasi bau lain ya. Di kita bilang namanya TKP sudah rusak. TKP sudah rusak ya. Kita nggak bisa masuk lagi karena jejak sudah banyak. Heeh. Takutnya salah orang. Nah, itu kalau misal polisi-polisi yang lain juga tahu Pak Ya, tahu. prosedur ini. Tahu? Jadi mereka udah amankan supaya jangan masuk Ya. dulu, tunggu K9-nya datang gitu. Siap. Oke. Oke, dimulai. Ini sekarang mau
Apa yang dikasih titik apa tolak titik? Oh ini Dompet. oh ada dompet di Ya. sini, saya kok nggak lihat ya Pak. Oke, jadi ini ceritanya dompet pelaku tertinggal. Tinggal Ya. ya. Nah nggak cuman dompet kan, jadi Ya. bau pelaku Yang juga penting, bisa kan. Barang, jejak kaki, Jejak kaki. sepatu, yang penting jejak. Jadi saran buat para pelaku kejahatan kalau bisa jangan kalau jalan jangan jejak ya, melayang. Jadi nggak terdeteksi ya Pak ya. Ya. Nah ini ada dompet. Fine. Oh. Langsung dia cari loh. Fine. Bukan saya, bukan. Good. Fine. Good. Fine. Good. Fine. Ini bisa berapa jauh Pak? Masih jejak masih baru. Itu masih bisa. Masih bisa. Ya. Oh selama jejaknya masih ada ya? Ya, masih saja. Kecuali mungkin pelaku lewat kali kan sudah ada air, Oh itu. sudah ada batasan untuk lewat aspal, naik mobil, kendaraan itu sudah nggak bisa lagi. Apalagi kalau turun hujan, sudah Itu jejak udah hilang ya? Fine. Good. Fine. Good. Talinya panjang juga ini. Fine. Good. Fine. Kira-kira di mana penjahat nih? Fine. Good. Fine. Good. Fine. Good. Fine. Wah itu dia udah ketemu dia. Eh, Jadi untuk cakum kita bisa perintahkan langsung serang, Pak. langsung serang. Lihat pelakunya ada di situ. Oh oke. Biasanya kalau pelaku di situ kita gonggong Gonggong dulu ya. untuk membuktikan bahwa itu pelakunya. Oke. Jadi kalau pelakunya lari, kita bisa suruh serang. Oke. Pak, ini K9 Polda Papua ini kira-kira sudah sejak kapan ada? 2016 sudah. 2016 sudah ya. Nah, 2006. 2006. Jadi Ya, dari 2006 sudah pakai K9 ya. Ya. Karena saya Dikjur 2009, ya 2006 sudah ada. Oh, Ada 2006. senior saya sudah. Di Papua ini ya. Ya, sudah. Nah, pengalaman nih gimana Pak di Papua? Apakah banyak digunakan atau banyak masyarakat yang belum tahu? Mungkin banyak masyarakat masih belum banyak tahu karena ada kami di K9. Kalau untuk Polres jajaran sudah tahu. Nah, prosedurnya gimana? Misalnya ingin menggunakan jasa K9, ya itu tadi untuk kayak cakum gitu. Bisa menyurat, bisa langsung mungkin Ke polsek langsung ke Polres. gitu. Polsek atau langsung ke Polda. Kita mungkin lewat HP juga bisa. Ke kami langsung ke ibu Misalnya ada laporan kriminal nih, Ya. rumah kecurian nih, saya mau pakai K9 nih, ya kan? Ya. Nah itu kan biasa kita mesti lapor ke kantor Ya, polisi terdekat ya. Ya, kalau kami ke Ditsamapta dulu menyurat, baru dari Ditsamapta ke kami Unit Satwa. Oh. Atau bisa langsung juga melalui telepon langsung ke kanit kami, butuh bantuan
bila perlu yang segera kita langsung segera. Oke. Nanti menyuratnya mungkin belakangan bisa. Ya, surat kalau tunggu surat emergensi ya. Kalau menyusul kan lama. Iya, betul. Bisa satu persatu. Jadi atau mungkin lewat Polsek, Polres ya, atau bisa. polisi terdekat minta kita diturunkan K9 gitu ya. Bisa, atau bisa. nanti bisa langsung kontak ke Kanitnya ya. Siap. Bisa. Soalnya kayak gini kan orang kan banyak nggak tahu, Pak. Ya. Atau banyak sungkan gitu loh. Ini itu ya gimana? Contoh kayak pemadam kebakaran. Ya. Itu ternyata bisa buat itu loh, kunci kita jatuh di got aja ya. Oh, Ya diselokan atau kuncing di atas pohon aja bisa minta tolong di rescue ya. Iya. Kita pasti membantu. Pasti bantu ya. Nah, Pak, harapannya apa nih buat K9 Polda Papua? Ya, untuk K9 Polda ya mudah-mudahan ke depan makin maju, makin Polisi Satwa ini Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Makin dipercaya sama masyarakat atau instansi lain untuk menggunakan jasa kami, bisa membantu untuk giat kepolisian lainnya. Lalu juga minta pusat Mabes untuk fasilitas lebih dilengkapi fasilitas ya, Pak? mungkin bisa kayak anjing-anjingnya baru lagi. Si itu udah mesti ya. Narkotik kami cuma ada satu. Mungkin dari Direktorat Satwa Mabes mungkin bisa bantu kami lagi untuk, karena memang kebutuhannya juga banyak sekali, Pak. Ya Kita. Nah, ini menjawab pertanyaan netizen, kenapa sih mesti import dari Belanda ya? Karena buat lokal itu nggak cukup. Ya, lalu polisi itu perlu yang sudah terlatih. Kayak si Argo ya itu ya. Yang penilaian dari Belanda itu kan dia datang sudah ada kondisi terlatih kan, Pak? Sudah. Jadi di sini kita tinggal hanya diasah lagi. Iya, betul. Saya lihat waktu pengadaannya itu ya, pas datang ya, 50 ekoran itu dites satu-satu. Iya. Nah, begitu yang nggak lolos dikembalikan loh. Harus diseleksi lagi. Iya. Nah, itu makanya netizen nanya, kok nggak pakai lokal aja sih? Maksudnya Belgian Malinois lokal. Nah, itu nggak cukup. Jumlahnya itu belum cukup. Jadi kita ini perlu secepatnya kan. Nah, makanya kalau banyak daerah yang belum kebagian atau hanya kebagian 4 ya mesti sabar-sabar sih. Ya kan, masyarakat juga mesti mendukung ya, Pak ya. Oke, ada lagi yang mau ditambah? Oh ya, K9 Polda ini bekerja sama dengan Dog Lover Papua. Ya, kita mitra. Buat apa itu fungsinya, Pak? Untuk bangun kemitraan saja apabila ada, mungkin melalui Dog Lover mungkin masyarakat bisa tahu kalau lebih bisa mensosialisasikan keberadaan K9 Polda ini ya, K9 Squad ini ya. Mungkin bisa dari Dog Lover minta bantu ke kami, apabila masyarakat belum tahu mungkin caranya, mungkin dari Dog Lover bisa kasih tahu. Nah, boleh ada nggak latihan bersama dengan masyarakat awam yang punya anjing dengan Dog Lover? Bisa. Jadi bisa ya? Bisa. Kan banyak Dog Lover punya anjing tapi nggak terlatih, Pak. Betul nggak? Nah, sedangkan di Papua ini kan mungkin pelatihannya masih sedikit sekali ya. Nah, mumpung ada K9 Squad ini, kalau bisa dimanfaatkan berlatih bersama, apalagi tempatnya lumayan gede ini. Bisa. Ya. Bisa. Karena pernah juga saya lihat dengan teman-teman lihat dari teman-teman Dog Lover juga, cara menggunakan rantai juga belum. Nah, itu terlalu. Mana di sini ketuanya? Sini. Ini ketua Dog Lover Papua, Chandra ya tuh, ya kan pakai rantai aja belum bisa, Chan. Maksudnya gini, diatur supaya latihan bareng. Jadi teman-teman di sini kan banyak yang punya anjing gede tuh, ya bisa dimanfaatkan. Nah, jadi punya anjing hanya nggak cuma sekedar kesayangan di rumah, tapi bermanfaat buat tetangga-tetangga ya, jaga lingkungan ya. Karena anjing itu walaupun anjing jaga, kalau nggak terlatih percuma. Ya. Betul ya, Pak ya? Ya. Nah, kalau bisa itu ada kerjasama masyarakat dengan polisian, latihan bareng ya. Mungkin juga dari masyarakat ada yang punya ilmu,
bisa disalurkan juga ke polisi ya. Bisa. Ini Pak Komang juga salah satu juri waktu di Kepatuhan Dasar. Waktu event kami kemarin yang di supermarket itu kok. Oh ada ya. Ya, jadi Pak Komang dari K9 K9 Jadi Polda juri ya. support kami dan salah satu juri dalam Kepatuhan Dasar kemarin. Oke. Nah itu yang perlu. Jadi ada hubungan antara K9 dengan polisi ya. Terjalin hubungan dengan dog lover. Dog lover ya. Ya, jadi saling bantu membantu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya daerahnya sulit terjangkau atau kekurangan anjingnya, bisa minta bantuan ke dog lover. Ya. Betul nggak ya? Oke, ada yang mau ditambah lagi Pak Komang? Itu aja. Mungkin ada teman-teman Ada teman-teman yang mau curhat? ada ada tambahan. Nah, kalau makanan, ini di sini dikasih dog food atau apa Pak? Dog food, Pak. Dog food ya? Ya, dog food. Nah, cuman kita belum bisa ngevlog kandangnya nih. Nah, kalau mau itu mesti prosedur ya. Ya, kalau mau masuk ke instansi pemerintah memang mesti prosedur. Jadi ya sabar-sabar gitu ya. Atau ada Instagram atau ada channel YouTube? Kita punya belum ya? Belum ada ya? Kita belum pernah bikin. Mestinya bikin juga ya. Kita belum. Jadi biar bisa masyarakat tahu gitu kegiatan K9 dari K9 Polda Papua. Ngeri saya membelgai Malinois. Iya. Pernah kegigit tuh? Pernah ya. Makanya rada takut. Oke, sekian vlog kali ini bersama Pak Komang dan tim K9 Squad Polda Papua. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe. Bye-bye.